Halo semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, selamat berjumpa kembali. Oke teman-teman, di sini saya mau mengulas atau cerita gimana proses ke Korea, karena ada beberapa teman yang bertanya sih ya. Ada teman-teman yang nanya, bro, nek ke Korea iki piye prosesnya, terus awake ono tatone, kuping bekas tindek iso ora. Nah itu salah satunya. Jadi tubuh ada bekas tato atau ada tatonya lah masih bisa ya, selama tidak lebih ini 60% istilahnya. Kalau cuma di lengan, di sini, di punggung itu masih bisa. Nah, untuk telinga bekas tindih juga masih bisa ya. Mata minus juga masih bisa. Yang nggak bisa itu kalau buta warna ya. Itu salah satu pertanyaan dari temenku ya. Ada juga yang nanya prosesnya gimana, terus kisaran biayanya itu berapa, terus ini tuh resmi atau enggak, atau ada ini, ada apa, atau ada nanti dibohongi atau enggak gitu lah. Itu pertanyaan-pertanyaan dari teman saya. Semoga video ini juga nanti bermanfaat buat semua ya. Oke, jadi proses ke Korea itu gini teman-teman ya. Dulu awalnya sih saya juga mikir, ini tipuan atau enggak, jangan-jangan nanti udah ngeluarin uang banyak tapi nggak berangkat, ketipu gitu. Awalnya saya juga berpikiran kayak gitu, tapi setelah saya diajak langsung ke LPK nya sendiri dan saya dengar sendiri, dan udah ada banyak buktinya yang udah berangkat, nah disitu saya percaya ya. Jadi syaratnya itu ini teman-teman, satu itu kita harus sehat ya, udah pasti sehat jasmani rohani ya. Ini untuk kelulusan tes medikalnya itu apa aja sih? Itu satu, itu buta warna. Kalau teman-teman ada yang minat kerja ke Korea tapi tahu kalau buta warna ya mending nggak usah, daripada nanti udah ngeluarin uang banyak tapi nggak lulus. Satu, buta warna. Kedua itu hepatitis, entah itu hepatitis A, B atau C, itu udah nggak lulus. Ketiga tuh sipilis ya, sipilis juga nggak lulus. Yang keempat itu TBC itu juga nggak lulus ya. Itu sih. Kalau yang lain mungkin kayak liver juga nggak lulus ya. Tapi yang mungkin ini kan, kalau mungkin teman-teman ada yang keluarganya, entah itu orang tua atau adik atau kakak, pokoknya saudara kandung, ada yang pernah mengidap penyakit ini selain buta warna ya, yang tiga, TBC, sipilis, hepatitis, itu mending teman-teman kalau minat kerja di Korea itu medical dulu. Kalau memang udah fit, nah itu baru masuk ke LPK, ikut proses belajar mengajar ya. Kalau memang udah fit, dan kalau udah dinyatakan fit itu jaga pola, itu banyak olahraga, istirahat yang cukup gitu, ya. Dan satu lagi teman-teman ya, di sini itu terbatas umur. Yang bisa kerja ke Korea itu yang umurnya dari 18 tahun sampai 39 tahun ya. 18 tahun kan udah punya KTP itu kan, 18 tahun sampai 39. Kalau udah umur 39 ya nggak usah ikut gitu ya. Kalau masih 36
37 masih bisa ikut, karena nanti pas terbangnya itu, pas tanggal terbangnya itu pas 39 kayak gitu ya. Jadi itu tadi, kalau mata minus masih bisa, dan nggak ada di anggota tubuh, nggak ada yang cacat, istilahnya kayak jari kepotong ya, apapun itu, jari kepotong, mungkin ya telinga tuh yang dibolehkan bekas tindik itu bekas tindik yang kecil, kalau yang udah besar gini ya nggak boleh lah. Ya. Jadi ini tuh resmi pemerintah teman-teman. Jadi gaji di sini kita nggak dipotong untuk PT, nggak ada potongan untuk agent, nggak ada potongan apa. Jadi full murni dari majikan, gaji segitu ya kita nerimanya segitu gitu loh. Bahkan kita bisa saling negosiasi untuk masalah gaji kalau gajinya itu gaji mati. Karena di sini sistemnya ada yang gaji mati, ada yang ikut UMR, ada misalnya UMR, terus ada lemburannya gitu ya. Jadi tapi di sini rata-rata pabrik ikut UMR dan hampir nggak semua sih, hampir semua pabrik istilahnya itu pasti ada lemburannya di sini. Dan sekarang ini banyak pabrik yang ini lagi membutuhkan karyawan ya teman-teman. Dan satu lagi, tenaga kerja yang paling diminati sama Korea itu tenaga kerja Indonesia. Karena apa? Karena satu orangnya itu nggak malas, istilahnya kalau disuruh lembur hari Minggu itu banyak maunya gitu. Kalau negara lain mungkin kayak Vietnam, kayak Thailand ya, saya pernah dengar sih, itu mereka nggak mau disuruh kerja hari Minggu, itu mereka milih jalan-jalan, milih kumpul-kumpul sama teman gitu. Kalau PMI, pegawai migran Indonesia dulu TKI itu mau, kalau disuruh lembur itu mau, dan kalau diajari itu cepet nyantel gitu ya, cepet bisa ya. Entah dari dulunya juga udah banyak senior yang dari Indonesia, karena orang Korea itu nggak mau ribet, nggak mau mumet teman-teman ya. Jadi kalau dulunya udah orang Indonesia, yang ngambilnya itu selanjutnya pasti orang Indonesia, karena itu yang ngajari nantinya. Itu yang pertama, itu harus sehat. Kedua harus lulus ujian tes bahasa Korea. Nanti kalau udah lulus tes bahasa Korea, pas zamanku ya, kalau udah lulus tes bahasa Korea itu nanti dilanjut tes skill, nanti digabung antara nilai tes tertulisnya, tes bahasa sama tes skillnya itu nanti digabung. Dan kita tahu lulus atau enggaknya itu tergantung kuota yang diminta dari pihak Korea. Misalnya dari pihak Korea minta kuota tenaga kerja Indonesia itu 7.000 misalkan ya. Nah itu nanti diambil dari seluruh peserta yang ikut tes, itu nanti diambilnya 7.000. Nah 7.000 itu nanti nilainya berapa aja sih yang udah mencukupi 7.000 itu nilainya dari betul semua sampai salah berapa gitu ya, kayak gitu. Misalkan yang betul semua ada 1.000, yang salah satu ada 1.000, yang salah 2 ada 1.000, yang salah 3 ada 1.000. Betul semua, salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 ada 1.000, salah 5 ada 1.000, salah 6 ada 1.000. Nah berarti yang salah 7 ini udah nggak lulus. Jadi yang betul semua dari salah 6 ini kan udah 7.000 orang. Nah berarti yang salah 7 itu udah nggak lulus tuh ya. Jadi ini resmi teman-teman, ini nggak lewat PT, nggak lewat agent, ini resmi, ini lewat pemerintah. Makanya diadakan tes, dan tesnya itu pas zamanku itu 1 tahun sekali.
Kalau sekarang udah CBT, udah sistem komputer, itu 1 tahun 2 kali ada gelombang pertama, ada gelombang kedua ya. Jadi kok masih bingung gimana sih ya, dulu saya juga bingung mau daftarnya gimana, kok sistem online, padahal saya gaptek gitu kan, jujur saya gaptek sistem online gitu. Terus setelah masuk LPK semua dipandu sama LPK, mau tesnya kapan, mau tes skillnya kapan, atau bahan-bahan yang untuk sending itu berkasnya apa aja, itu semua udah nanti LPK yang ngurus ya. Dan LPK LPK yang saya ikuti dulu tuh LPK Kong Buapsida, salah satu LPK di Temanggung ya. Itu udah terpercaya ya, udah murah lah nanti, karena saya udah membandingkan sendiri, karena ya udah membandingkan sendiri itu udah tahu LPK yang lain berapa ya, plus minus lah, tapi masih ini lah, masih murah. Dan ini untuk biayanya sendiri, untuk biayanya itu pertama masuk untuk biaya pendidikan bahasanya itu pas zamanku ya itu 3.250.000. Udah selesai itu nanti, udah lulus semua tes. Nah, kita mau pemberkasan, mau medical, mau buat paspor dan lain-lain tuh nanti pas saya itu 5 juta, jadi sekitar 8.300.000 lah itu. Dan nanti ngeluarin uang yang paling besar itu nanti kalau udah ini teman-teman, kalau udah mau terbang, karena terbang juga biaya sendiri ya. Itu pas dulu saya tuh 7 jutaan itu terbang biaya sendiri, dan sedia juga uang saku untuk di sini selama kita masih belum dapat gaji. Itu dulu saya nukar uang itu 6 juta rupiah, dapat 400.000 di sini, dan alhamdulillah setengah bulan kemudian udah gajian, jadi cukup gitu ya. Itu pun sekitar berapa tadi, 7 sama 6 13 juta itu ya, pokoknya sedia aja 15 juta ya. Dan itu pun kalau misalkan teman-teman itu nggak ada uang untuk ini berangkatnya, itu ada pihak bank di Indonesia itu yang mau meminjami, nanti potong gaji di sini. Karena dulu pas barenganku juga banyak yang mengajukan pinjaman itu tanpa syarat, tanpa jaminan apa-apa teman-teman. Cuma pihak bank udah tahu kalau kita lulus dan kita udah dapat SLC itu ya tempat kerja di sini, udah ada pabrik yang ngerekrut kita, tinggal itu aja syaratnya. Itu tanpa jaminan sertifikat, tanpa jaminan BPKB, tanpa jaminan apa-apa ya. Tapi nanti dipotong tiap bulan ya. Jadi itu pertama harus lulus tes bahasanya, tes bahasa Koreanya. Kedua harus lulus tes skill, baru nanti kita medicalnya itu 2 kali, medical untuk sending data, untuk lamar ke pabrik ke sini. Itu kan syaratnya ada sertifikat medical, ada ijazah, ada ya pokoknya SKCK segala macam lah, paspor. Itu medicalnya itu pertama untuk sending. Kedua pas kita prelim itu verifikasi data lagi di Jakarta, istilahnya pengecekan sama pelatihan lagi di Jakarta. Itu pendidikan lah istilahnya. Itu kurang lebih dulu saya seminggu di Jakarta. Itu medical lagi nanti
Nah kalau dari prelim sampai terbang itu lebih dari 2 bulan, nanti medikal lagi pas mau terbang. Tapi kalau kurang dari 2 bulan itu udah nggak medikal lagi, medikalnya nanti di Korea. Tapi kalau teman-teman untuk meyakinkan, kalau dulu sih saya gini, saya kok agak ragu dengan kesehatanku, nanti jangan-jangan saya udah lulus ujian, udah lulus tes skill, jangan-jangan kesehatanku nanti nggak lulus di tes ininya, di medikalnya, kan malah sayang, udah keluar uang banyak kok nggak lulus di medikal ya. Jadi dulu saya sebelum masuk ke LPK, saya dulu medikal dulu teman-teman ya, medikal di Semarang, di klinik Imam Bonjol atau apa ya, itu dulu saya medikal tuh sekitar 500 lah, dan alhamdulillah hasilnya fit. Makanya saya begitu nerima kok hasilnya fit, saya langsung masuk ke LPK. Jadi saya tinggal jaga kesehatan aja sama fokus belajar gitu. Oke ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin minat atau ingin sharing atau tanya-tanya untuk proses kerja di Korea, atau tanya-tanya soal biaya atau persyaratan apa aja lah, pokoknya yang ingin tahu bisa aja add Facebooknya yang punya LPK ya. Ini yang punya LPK Facebooknya, untuk yang bapak-bapaknya atau direkturnya ini Amaman ya, untuk pembimbingnya atau ibu pembimbingnya adalah Siti Fauziah Endang Setiawati ya, seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa add, bisa tanya-tanya ya. Oke, nanti teman-teman yang istilahnya minat atau pengen atau cuma pengen tahu istilahnya prosesnya itu gimana sih kerja di Korea itu, yaitu ya, itu nanti datang aja ke ini ya, LPK Kombo Hapsida itu di Maron Temanggung. Itu banyak muridnya, ada dari Temanggung, ada yang dari luar kota juga, ada dari Wonosobo, ada dari Magelang, ada juga dari Purwodadi. Oke, nanti kalau yang kurang jelas atau apa bisa nanti komen atau bisa tanya langsung ke saya, nanti di komen saya kasih nomor WA ya. Jadi syaratnya itu harus lulus tes bahasa Korea itu, terus lulus tes skill, terus lulus tes kesehatan. Dan kalau yang udah punya istri harus ada surat izin dari istri ya. Kalau yang belum ya surat izin dari orang tua ya. Intinya pokoknya yang pertama itu lulus tes bahasanya ya. Dan di LPK Kombo Hapsida itu kita bayar sekali, istilahnya 3,5 juta lah. Kita bayar sekali 3,5 juta itu. Kalau tahun ini nggak lulus, tahun depannya masih bisa mengulang belajar lagi. Tahun depannya sampai 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun kalau kita nggak lulus itu masih bisa belajar lagi dan tanpa membayar lagi ya. Tanpa membayar uang pendidikan lagi. Nanti itu untuk buku panduan itu udah dikasih sama LPK ya. Dan buat teman-teman yang masih belajar ya, tetap semangat belajar sungguh-sungguh. Semoga kalian semua yang dari Indonesia, khususnya dari LPK Kombo Hapsida, banyak yang lulus, karena
di sini banyak pabrik yang kosong karena banyak juga yang ini sih yang medot, istilahnya mutus kontrak, karena beberapa tahun kemarin kan nggak bisa cuti, jadi mungkin saking jenuhnya terus mutus kontrak gitu. Banyak di sini pabrik yang kosong. Oke, mungkin ini dulu ulasan dari saya ya, video kali ini tentang bagaimana proses kerja ke Korea. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang ini ya, ada yang kurang yang saya sampaikan, teman-teman bisa nambahkan atau bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang minat kerja ke Korea atau yang cuma sekedar ingin tahu gimana proses kerja di Korea. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.